Wokeh guys, kembali lagi saya Ceedoh. Gimana kabar kalian semua? Masih pada nganggur, sama saya juga hihihik. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita BTTH Season 5 episode ke-164. Eits, jangan lupa like, komen, dan subscribe, jangan cuma pelangap-longo gak jelas. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Sementara Yunyun masih melongo melihat gebetan berondong lamanya tiba-tiba muncul seperti ini. Xiao Yan telah kembali ke wujud aslinya dalam kondisi cukup bengem karena memang tubuh fisiknya masih belum bisa menanggung efek samping dari penggunaan tubuh Vajra King Kong untuk pertarungan. Xiao Yan mendekat ke arah Yunyun dan membuat Mbak yang berada di dekatin auto salting, namun berusaha untuk mengendalikan diri dan memastikan kondisi berondong satu ini. Xiao Yan menenangkan Yunyun sambil menceritakan bahwa dia menemukan jejak sekte Tiaming sampai akhirnya menemukan rombongan sekte bunga sebelum kemudian memberikan pil obat untuk Yunyun dan dibagikan kepada murid sektennya. Meskipun masih kesulitan mengatur perasaannya, Yunyun masih berusaha keras untuk bertindak, tidak melebihi kapasitasnya sebagai ketua sekte bunga dan segera tenggelam dalam lamunan dalam ketika Choyen berkata bahwa dia membantu Yunyun karena sekte bunga memang sekutu berharga Paviliun Bintang Jatuh. Yunyun meminta Nalan Yanran untuk membagikan pil pemberian Xiao Yan kepada murid lain. Dan untuk membantu pemulihan murid sekte bunga, Xiao Yan juga meminta bantuan King Lin serta Shoisan. Sementara Ratu Medusa masih dalam posisi bodoh amat tengah ngambek hingga Xiao Yan tidak berani mengganggunya. Sambil menunggu murid-muridnya memulihkan diri, Yunyun menceritakan tentang trik licik sekte Tianming dan membuat Xiao Yan langsung menawarkan diri untuk pergi bersama. Pernyataan gamblang Xiao Yan membuat Yunyun tertegun sebentar, karena dia masih merasa cukup canggung karena hubungan masa lalunya dengan Xiao Yan yang manis ini. Namun ketika Yunyun tampak bimbang, ketua sekte bunga langsung mengingatkan tentang betapa rentannya kondisi sekte bunga saat ini. Bahkan belum tentu mereka bisa bertahan jika bertemu binatang buas di tengah jalan. Karena tidak memiliki pilihan lain, Yunyun pun berusaha untuk mengesampingkan perasaan pribadinya yang di masa lalu dan menerima tawaran Xiao Yan untuk pergi bersama. Xiao Yan mendapat informasi bahwa kekuatan lain sudah lebih dulu masuk ke Plaapon domain kuno. Dan karena itulah Xiao Yan mengajak rombongan untuk mempercepat perjalanannya. Ketika baru saja hendak melanjutkan perjalanan, tiba-tiba terdengar suara dari jarak jauh sebelum kemudian menampakkan sesosok ular hitam kehijauan yang tidak lain adalah piton iblis langit dengan kekuatan yang dapat dibandingkan dengan ahli puncak Dojun putaran kelima. Yunyun menjelaskan secara singkat bahwa mereka saat ini memang lagi nyasar ke wilayah piton iblis surga. Namun bukannya panik atau khawatir, Xiao Yan malah tampak antusias karena dia tahu bahwa piton iblis surga memiliki kolam roh iblis langit yang memiliki efek memperkuat tubuh fisik seseorang. Xiao Yan perlu memperkuat tubuh fisiknya untuk menyempurnakan tubuh Vajra Liuli. Dan karena itulah dia memutuskan untuk pergi ke sarang piton iblis surga. Karena sangat berbahaya jika Xiao Yan masih berada di kolam roh ketika piton iblis surga kembali ke sarangnya. King Lin juga menawarkan diri untuk ikut karena dia memiliki mata ular 3 bunga yang mungkin berguna untuk melawan piton iblis surga. Xiao Yan tidak berdaya melawan kehendak wanita pujaannya ini, terutama Ratu Medusa, dan akhirnya mengangguk setuju agar yang ketiga ikut pergi ke sarang piton iblis surga dengan Union sebagai petunjuk arah. Yunyun tampak khawatir ketika melihat Xiao Yan sepertinya berencana masuk ke dalam kolam darah yang tampak begitu kaya dengan energi pembohong tersebut. Sementara Ratu Medusa dengan acuh tak acuh meminta Yunyun tidak menganggap Xiao Yan sama seperti manusia biasa. Karena tempat dengan energi kuat semacam ini justru bisa menjadi tonik terbaik bagi pemuda itu. Xiao Yan pun segera mengajak teman-temannya untuk mendekati ke arah kolam. Namun, baru saja mereka bergerak beberapa puluh meter, aura yang penuh niat membunuh muncul ketika piton iblis surga tiba-tiba balik dan langsung mengamuk ketika melihat ada tamu tak diundang di sarangnya.
Xiao Yan agak terkejut karena tidak menyangka binatang iblis itu akan kembali dengan begitu cepat dan situasi menjadi semakin tidak terkendali ketika bahkan mata bunga ular 3 Gyo Qinglin tidak mampu mengendalikannya. Kekuatan piton iblis surga merupakan sesuatu yang tidak bisa mereka tandingi. Sehingga Xiao Yan pun mengurungkan niatnya untuk pergi ke kolam darah dan mengajak teman-temannya untuk pergi saja. Sayangnya, piton iblis surga tidak memiliki niat untuk membiarkan tamu yang diundang ini pergi dan terus mengejar komplotan Xiao Yan. Bahkan mengurung mereka di antara tebing-tebing curam untuk digeprek bebarengan. Serangan piton iblis surga itu membuat rombongan saling berpisah dan orang pertama yang menjadi sasaran binatang iblis itu tidak lain adalah pentolan rombongan. Siapa lagi kalau bukan Ratu Medusa? Xiao Yan berpikir bahwa dia harus mencari cara untuk melampaui binatang iblis ini lebih dulu. Namun, piton iblis surga juga kuat dan sangat cepat untuk ukurannya. Sehingga bahkan Xiao Yan dengan gerakan 3.000 petir pun beberapa kali kehilangan jejak binatang iblis tersebut. Raja Linan sudah bergabung dengan Shoisan mengajak Xiao Yan untuk bergabung bersama mereka juga sebelum kemudian si gadis racun menggunakan penjara tubuh beracun untuk menahan pergerakan ular sementara waktu. Namun lagi dan lagi tidak hanya mata bunga ular 3 Gyo Qinglin yang tidak bekerja, penjara racun Shoisan pun tidak bisa menahan piton iblis surga lebih dari 10 detik yang menunjukkan betapa binatang iblis itu memang memiliki kekuatan jauh melebihi mereka semua. Yang aneh adalah setelah terungkapnya penjara tubuh racun Shoisan, tiba-tiba saja piton iblis surga menghilang begitu saja yang membuat semua orang auto celingukan mencari keberadaan ular raksasa itu sebelum sekali lagi muncul secara misterius di belakang mereka semua. Xiao Yan yang melihat piton iblis surga bermaksud membahayakan temannya pun tidak punya pilihan dan akhirnya mengaktifkan tubuh Fajra Liuli. Sekali lagi Ratu Medusa langsung meraung panik ketika laki-lakinya menggunakan tubuh Fajra Liuli sekali lagi yang jelas pasti akan membuat tubuh fisiknya mengalami kelelahan yang luar biasa. Xiao Yan masih belum 100% pulih dari penggunaan pertama, dan dia yakin pemuda itu tidak akan bertahan dalam waktu lama, sehingga mengajak ciwi-ciwi yang lain untuk membantu. Ratu Medusa memimpin rombongan ibu-ibu komite untuk bergabung dalam pertarungan sebelum kemudian mengeluarkan panah penelan surganya dan menembakkan beberapa anak panah sekaligus ke arah piton iblis surga. Yunyun juga tidak tinggal diam dan mengeluarkan pedang awannya sebelum kemudian menggabungkan serangan angin ekstrim dengan panah Ratu Medusa. Meskipun memiliki kekuatan yang setara dengan Dojon Puncak, serangan beramai-ramai seperti ini juga membuat piton iblis surga merasa kesulitan dan akhirnya berhasil dikacaukan fokusnya sehingga Xiao Yan dapat mengambil kesempatan untuk meloloskan serangan telak pada tubuh binatang iblis tersebut. Nah, tidak mau menyia-nyiakan kesempatan, Shoisan menambahkan serangan mata air 1000 ilusi beracun untuk menekan piton iblis surga yang sudah agak bengek sebelum akhirnya ditutup oleh aktivasi mata bunga ular 3 giok milik Qinglin. Sekali lagi, karena saat ini piton iblis surga berada dalam kondisi yang cukup lemah, mata bunga ular 3 giok Qinglin berhasil mengendalikannya untuk sementara waktu. Dan karena itulah Medusa meminta Shoisan untuk segera pergi ke kolam roh iblis langit untuk menyelesaikan urusannya. Xiao Yan mengangguk paham dan menyeret tubuhnya yang sudah babak belur diredam untuk dimasukkan ke dalam kolam roh iblis langit yang berisi esensi darah piton iblis surga dan segera dibuat terkejut ketika merasakan bahwa energi di dalam kolam ternyata jauh lebih murni daripada bayangannya. Meski begitu, Xiao Yan tidak mau membuang banyak waktu dan segera berlatih untuk menyerap energi berlimpah itu ke dalam posisi tubuhnya. Xiao Yan merasakan energi yang sangat murni dan padat mulai membanjiri seluruh penjuru. Namun setelah beberapa saat tenggelam dalam penyerapan energi, Xiao Yan merasa bahwa kecepatan penyerapan itu terlalu rendah dan akhirnya menggunakan avatar tubuh ilusi 3000 petir untuk membantu menyerap energi dengan lebih cepat. Xiao Yan masih tenggelam dalam penyerapan energi selama 3 hari tanpa henti ketika ciwi-ciwi di luar kolam menunggu dengan begitu cemas. Nah,
Xiao Yan mencapai kepala piton iblis surga untuk memastikan bahwa penghuni wilayah kuno Manghuang itu memang sudah tidak berdaya sebelum kemudian kembali ke wujud manusianya dan meminta maaf pada komplotan ibu-ibu karena menyelesaikan penyerapan terlalu lama. Medusa dengan senyuman kecil mengatakan bahwa mereka baik-baik saja dan memberikan selamat karena Xiao Yan sudah menyempurnakan tubuh Vajra Liuli. Raja Lin meminta maaf karena ternyata mata bunga ularnya tidak memberikan banyak bantuan. Namun Xiao Yan langsung menenangkannya sebelum kemudian meminta gadis itu untuk mengurus piton iblis surga. Nah, setelah menyelesaikan urusan dengan tubuh Vajra serta piton iblis surga, Xiao Yan pun memandang tajam pada jarak jauh dan mengemukakan bahwa sekarang waktunya mereka pergi ke pelapon domain kuno telah tiba. Dan akhirnya episode kali ini selesai sampai di sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Ceedoh, sampai jumpa.